Di masa Orde Baru, pemerintahan mengalami kondisi di mana manajemen pemerintahan berkembang menjadi makin sentralis. Pelaksanaan pemerintah pun dilakukan oleh instansi pusat. Setelah jatuhnya masa Orde Baru yang dianggap menjadikan sebuah momentum awal di mana memasuki era reformasi, diyakini sebagai awal mula penggerak yang membawa Indonesia mengakhiri politik terpusatnya menuju terwujudnya desentralisasi dan memunculkan semangat daerah untuk mengembangkan potensinya. Di era kebijakan baru, desentralisasi juga mulai membuka kesempatan pada politik lokal untuk lebih berkembang. Namun, di tengah adanya desentralisasi ini, menghadirkan suatu problematika politik lokal menjadi sangat beragam dan kompleks ketika adanya tuntutan desentralisasi diterapkan di daerah. Salah satu contoh proses kepentingan tersebut terlihat sekarang ini banyak bermunculan dinasti politik di tingkat lokal yang diakibatkan karena proses aliansi antar elit politik kepentingan. Di Indonesia sendiri, dinasti politik muncul dan berkembang baik dengan sistem regenerasi politik yang ditentukan berdasarkan garis keturunan yang mana dalam pemilihan seseorang ditunjuk menjadi pemimpin hanya atas dasar kekerabatan, bukan pada kemampuan dan kapabilitasnya berdasarkan proses seleksi dan promosi kinerja. Dengan memanfaatkan pilkada sebagai jalan kuasa kepentingan para elit politik ini, memungkinkan calon kepala daerah dipersiapkan menyesuaikan juga pada kepentingan para elit politik maupun oligarki. Dari hal ini menjadi suatu pertarungan dari kelompok para elit politik ini untuk bisa mempertahankan kekuasaannya itu dengan upaya mencari dukungan, tidak lain dengan praktek politik uang, eksploitasi politik identitas, diselipkan kepentingan yang dapat memperindah harapan dalam pemilihannya. Tumbangnya rezim Orde Baru mengubah sistem politik di Indonesia mengalami perubahan dan pada masa reformasi ini memberikan peluang bagi keberlangsungan demokrasi. Proses demokrasi yang salah satunya terrealisasikan penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah membawa dampak pada keberadaan dan peran kelompok elit politik di era desentralisasi dan demokrasi ini untuk memperebutkan dan mempertahankan posisi sebagai elit politik di tingkat lokal harus dilakukan melalui proses kompetisi yang relatif ketat di antara individu-individu yang mengincar posisi tersebut. Hal ini memang tidak terjadi pada masa Orde Baru berkuasa di mana peran negara demikian dominan, kemunculan dan peran elit politik lokal tidak bebas dari campur tangan pemerintah. Mulai saat setelah reformasi ini, keberadaan dan peran kelompok elit politik ini tidak lagi sepenuhnya ditopang dan bergantung negara. Mereka mempunyai kesempatan untuk tidak lagi berperan sebagai perpanjangan tangan negara, yaitu pemerintah pusat. Dengan itu, para elit politik di tingkat lokal ini dapat berkesempatan untuk memperluas jaringan kekuasaannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dominasi kelompok elit politik dominasi lama tingkat lokal pasca reformasi serta lemahnya kelompok-kelompok masyarakat lapis bawah di satu sisi merupakan sebuah warisan sejarah dengan akar-akarnya dapat diteliti pada masa Orde Baru. Pengalaman pemerintah pada masa Orde Baru dengan masa pemerintahan begitu lama masih melekat besar terutama dalam sistem pemerintahan yang secara terorganisir dan sistematis masih memiliki konsekuensi politik yang cukup serius. Hal ini pun setelah reformasi belum cukup memiliki kemampuan untuk memberantas kelompok dominan pada masa Orde Baru dan membiasakan sistematis baru dalam pemerintahan di tingkat lokal sekalipun.